Selanjutnya saya akan menjelaskan mesin press. Apa sih mesin press itu? Nah, mesin press itu adalah mesin perkakas yang digunakan untuk melakukan proses pemesinan dengan menggunakan hard press yang ada di sini dan juga di sini. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada mesin press. Yang pertama itu adalah alas mesin adalah tobis. Ini alas mesin ini fungsinya sama seperti mesin bubur untuk menampung partikel-partikel atau bekas-bekas besi, pecahan besi yang terhempas ketika kita sedang melakukan pemotongan pada mesin press. Yang kedua itu ada kolom mesin atau badan mesin. Kolom mesin ini berfungsi untuk menopang atau menahan mesin-mesin yang dari sini supaya bisa presisi. Yaitu terus yang ketiga itu terus yang ketiga itu adalah lutut atau kuning. Lutut ini dapat memutar dan menggeser meja untuk keperluan tertentu seperti ini. Dan mungkin kita pengen satu benda yang maju mundur itu ini maju supaya pas, dan juga untuk menggalikannya itu tidak mundur. Terus ada side atau dudukan meja ini berfungsi untuk material yang kita ingin gunakan kita taruh sini biar partikel tersebut tidak lari kemana-mana, dan juga biar benda tersebut tidak berjatuhan kemana-mana. Terus meja ini bisa kita putarkan, kita bisa putar ke kanan maupun ke kiri. Terus yang kedua itu selanjutnya itu arm. Arm ini berfungsi untuk meletakkan benda-benda kerja kita supaya benda kerja tersebut bisa terpotong. Nah, arm ini bisa dikencangkan supaya tidak lari kemana-mana seperti ini. Dan juga arm itu harus perlahan-lahan, tidak boleh langsung dilepas seperti ini. Nah, kalau misalnya langsung dilepas seperti itu, dia akan terpental. Jadi kalau misalnya kita mau mempres benda material yang ingin kita kerjakan, itu harus pelan-pelan. Selanjutnya itu ada spindle. Spindle ini terdapat dua macam, ada spindle yang ke bawah dan juga ada spindle yang menyamping. Spindle ini gunanya untuk menaruh benda kerja yang menaruh benda yang ingin kita paham. Seperti benda-benda yang berbentuk potong. Gas. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan ini tombol on-off. Tombol ini untuk men-on-off-kannya. Ini pun tombol forward yang untuk ke bawah. Ini ada ke kiri dan ke kanan. Yang ini untuk menyamping, ada ke kiri dan ke kanan. Yang ini untuk stop kedua-duanya. Dan ini juga ada tombol stop emergency kalau misalnya kita terjadi kecelakaan, tinggal ditekan dan ini dikembalikan lagi. Nah, ini ada tombol on off untuk air cooler. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan air cooler, tinggal diamkan saja. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan air cooler, itu tinggal di-off-kan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini yang menurut saya penting, karena ini adalah cooler ini berfungsi untuk mendinginkan
mematikan benda yang kita kerjakan. Soalnya kan benda yang kita kerjakan itu, apalagi di mesin press, pasti panas, tidak mungkin dingin. Jadi gunanya cooler ini untuk mendinginkan benda tersebut biar benda tersebut tetap berbentuk, tidak rusak dan juga presisi. Terus selanjutnya itu ada lampu. Lampu ini berfungsi untuk menjaga, untuk menerangi dan menjaga benda yang kita kerjakan supaya kita tidak kelalaian, dan juga kita ini perlu ini yang presisi. Selanjutnya itu monitor. Monitor ini fungsinya sama seperti mesin bubur untuk melihat benda-benda, untuk benda-benda yang sedang kita kerjakan. Dan juga ada mesin. Dan terakhir itu mesin. Mesin ini berfungsi untuk terus selanjutnya itu ada motor listrik. Motor listrik ini gunanya untuk mengalirkan listrik ke mesin, karena kalau misalnya tidak ada motor listrik itu mesinnya tidak akan bekerja. Mungkin penjelasan mesin press dari saya cukup sampai situ saja. Terima kasih. Terdapat juga fungsi mesin fries, yaitu membuat bidang rata. Mesin fries dapat digunakan untuk membuat bidang rata pada benda kerja. Yang kedua, membuat alur. Yang ketiga, membuat roda gigi. Yang keempat, membuat bentuk konstur. Nah, kelebihan mesin fries yaitu presisi tinggi. Mesin fries dapat menghasilkan produk dengan presisi yang tinggi dan akurat. Yang kedua, fleksibilitas. Mesin fries dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan, seperti membuat bidang rata, alur, roda gigi, dan yang lain. Kecepatan tinggi. Mesin fries dapat beroperasi dengan kecepatan yang tinggi, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keempat, dapat digunakan untuk berbagai material. Mesin fries dapat digunakan untuk memotong berbagai jenis material seperti logam, kayu, plastik, dan juga tembaga. Yang kelima, dapat membuat bentuk yang kompleks. Mesin fries dapat digunakan untuk membuat bentuk yang kompleks dan rumit dengan presisi yang tinggi. Kekurangan mesin fries yaitu biayanya yang tinggi. Mesin fries dapat memiliki biaya yang tinggi, terutama untuk mesin fries yang canggih dan presisi. Yang kedua, memerlukan operator yang terampil. Mesin fries merupakan operator yang terampil dan berpengalaman untuk mengoperasi dengan benar. Yang ketiga, perawatan yang rumit. Mesin fries memerlukan perawatan yang rumit dan teratur untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Yang keempat, kebisingan. Mesin fries dapat menghasilkan getaran dan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan kerja. Yang kelima, bahaya keselamatan. Mesin fries dapat berbahaya jika tidak dioperasikan dengan benar, sehingga memerlukan perhatian keselamatan yang serius. Kesimpulannya, mesin fries adalah mesin berkakas yang sangat berguna dan fleksibel dalam industri manufaktur. Dalam kemampuannya untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran produk dengan presisi yang tinggi, mesin fries telah menjadi salah satu mesin yang paling penting dalam proses produksi. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kelebihan mesin fries membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi industri. Mungkin itu saja penjelasan dari mesin fries.